malam teman-teman. Jumpa lagi kita di dalam acara Daily Mindfulness. Selamat malam Susun Hengki. Malam Ibu. Kangen untuk kesediaannya bersama-sama kita di dalam acara Daily Mindfulness. Ibu, Nah, musiknya masih bunyi ya? musiknya masih ya? Ah, Oke. Udah hilang? masih ada Bu, masih. Oh, oke. Ya, udah. Oke. Eh, diulang ya. Selamat malam Susung Hengki, selamat malam teman-teman semua. Bersyukur sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Daily Mindfulness ya. Dan Susung Hengki yang udah lama nggak muncul, kali ini muncul lagi. Nah, kita masuk ke dalam bimbingan Susung Hengki, Mind Over Matter. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan Susung Hengki untuk mulai ya. Kita mulai dulu, mungkin nanti Susung Hengki bimbing kita dengan latihan napas dulu ya. Oke. Malam Bu Wileng, Bapak Ibu semua, selamat malam, selamat datang kembali, berjumpa lagi dengan latihan kita tiap hari Rabu ya. Anak hilang kadang-kadang suka balik lagi, terus hilang, muncul lagi, hilang lagi gitu. Mohon dimaklumi. Sebelum kita latihan dulu ya. Ini semuanya udah pernah semua ya Bu Wileng ya? Belum, nggak ada yang baru kan ya? Udah semua. Udah semua ya. Oke, berarti nggak perlu dijelaskan ya. Kita coba latihan aja. Kita ambil posisi duduk yang nyaman. Seperti biasa, saya akan off-kan video saya, tapi hanya suara aja. Kita mulai latihan nafas dulu ya. Kembung, kempis untuk perut kita. Waktu tarik nafas dikembangkan, waktu hembuskan nafas dikempiskan perutnya. Kita mulai ya, sama-sama ya. Kita paling nggak 70 hitungan deh, nggak usah sampai 100. Ya, yuk kita mulai sama-sama. In, 2, 3, 4, 5, tahan. Out, 7, 8, 9, 10. Tahan. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out, 17, 18, 19, 20. Tahan. In, 22, 23, 24, 25. Tahan. Out, 27, 28, 29, 30. Tahan. In, 32, 33, 34, 35. Tahan. Out, 37, 38, 39, 40. Tahan. In, 42, 43, 44, 45. Tahan. Out, 47, 48, 49, 50. Tahan. In, 52, 53, 54, 55. Tahan. Out, 57, 58, 59, 60. Tahan.
in, 62, 63, 64, 65, tahan, out, 67, 68, 69, 70, tahan, in, 72, 73, 74, 75, tahan, out, 77, 78, 79, 80. Oke. Sudah lama nggak latihan sama-sama, sayanya juga kagok ngitungnya. Yuk, oke, saya buka videonya. Kita selesai dulu. Oke. Boleh nih saya share screen. Bentar ya. Sebentar. Oke ya, sudah muncul ya. Udah. Oke, sip. Oke, sebelum mulai nih, apa ada yang mau sharing, mau tanya? Belum mulai kok udah tanya ya. Iya, Ada belum yang mulai mau tanya, memang saya mau iya, tanya nih. boleh dong, boleh Pak, aja. offline aja. Silakan. Ya, selamat malam ya Pak Hengki, selamat malam, Sisi Malam. Rileng, selamat malam, Sisi Salam, semuanya, Malam, salam Sisi sehat selalu ya. Ya, sehat. Ya, saya lupa itu Mm-mm. mengenai waktu kita tarik nafas in, setelah beberapa hitungan kita tahan. Tahan itu terus kemudian out juga tahan. Jadi artinya nggak langsung tarik nafas gitu ya. Ini fungsinya apa ya gitu ya? Saya lupa. Oke. Jadi sebenarnya ini cuma mau ngomongin ini sih. Kita pernah belajar nafas, kita belajar waktu pertemuan yang dengan saya 1 bulan yang lalu tuh counting. Bahkan kalau Seong Okleng atau Bapak Ibu sekalian pernah perhatikan ada meditasi-meditasi yang nafasnya jelimet banget. Tarik nafas, tahan, ada hitungannya, terus keluarkan, dan hitungannya complicated banget. Belum lagi saya belum pernah perkenalkan kali ya, ada yang model nafasnya tarik nafas sedikit seolah-olah masuk ke rongga kepala, terus sedikit berapa detik kemudian seolah-olah masuk ke rongga perut, terus tahan, terus waktu dikeluarkan juga sama, pelan-pelan seolah-olah mengosongkan perut dulu, terus habis itu mengosongkan seolah-olah mengosongkan udara di kepala. Jadi ada yang complicated seperti itu. Tujuannya sebenarnya cuma satu, nih agak masuk ke bahan sedikit. Itu mau membuat pikiran kita fokus di sesuatu, jadi gini, membuat kita terdistract. Kalau kita lagi sakit, kita lagi worried, kita lagi cemas, sebenarnya kalau kita fokus dengan prefrontal cortex tuh bagian kepala yang depan ini, makin lama stresnya akan hilang. Jadi kalau di dalam skala ini, kalau kita di beta high itu wave yang semeraut banget, itu akan turun kalau kita fokus di satu tugas, terutama tugas yang membutuhkan konsentrasi. Itu sebabnya banyak orang yang bisa bilang bahwa, kok waktu saya ngerjain math, kok bisa tenang ya? Waktu saya ngerjain tugas, kok bisa tenang ya? Waktu saya baca, kok bisa tenang ya? Tergantung orangnya. Itu kenapa? Itu sebenarnya karena pikiran kita didistract terhadap satu kerjaan yang membutuhkan fokus. Jadi balik ke pertanyaan ke Seong Hoklai, kenapa perlu ditahan? Sebenarnya nggak lain dan nggak bukan, pertama, tadi memang untuk melatih nafas, yang kedua membuat kita terdistract, Seong. Jadi kalau kita nafas biasa kayak gini, biasa, kita udah nggak mikir. Tapi kalau kita bernafas sembari dipikir, sembari dihitung, itu sebenarnya membuat kita jadi cooling down. Jadi lebih relax sebenarnya. Itu sebabnya saya selalu mengencourage teman-teman kalau di hari Rabu ini kita mulai sesi Bu Huileng start dengan nafas. Tapi jangan salah, nanti kalau kita latihan sendiri, kita harus berhitung sendiri.
Jadi jangan sampai videonya nih disetel lagi terus kita tinggal terima jadi, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, itu nggak ada nilai plusnya. Karena tujuannya sebenarnya meditasi kalau dari sisi brainwave membuat brainwave kita masuk ke alfa, syukur-syukur masuk ke theta kayak orang lagi tidur, lebih syukur lagi masuk ke delta. Oke lah kita nggak ngomongin gamma, tapi delta itu adalah brainwave di mana kita tidurnya pulas banget. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Sesyong Hoklen, tujuannya apa? Bukan cuma untuk itu, Sesyong. Untuk membuat pikiran kita jadi rileks karena terfokus pada satu tugas. Jadi kembali, ngejahit bisa jadi ada orang yang masak, kok abis masak jadi seger ya? Kok abis nyuci piring jadi seger ya? Kok abis bulu tangkis jadi seger ya? Itu sebenarnya. Itu sih Sesyong Hoklen. Oke, nanya satu soal lagi boleh ya? Silahkan, nggak apa-apa. Ini Begini, saling saya mau tanya, ini namanya teknik meditasi apa namanya ya? sebenarnya ini tuh lebih ke penilaian peninjauan saintifik, Sesyong. Jadi Peninjauan saintifik. dari sisi sains. Jadi kalau Sesyong coba baca beberapa literatur, gini, Buddhis, Tibetan Buddhis atau yang suka semedi, yang suka meditasi, itu kan melakukan semua kegiatan itu karena ritual, karena diajarkan turun-menurun dari gurunya. Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari kakek gurunya, dan lain sebagainya. Tapi waktu mereka melakukan meditasi itu, umumnya mereka melakukan itu karena disuruh oleh guru-gurunya. Dan ternyata waktu kegiatan ini diobserve secara saintifik dengan menggunakan Western teknologi, itu tuh memunculkan beberapa konklusi. Seperti yang tadi yang saya bilang, kalau kita disibukkan dengan sesuatu, maka brainwave-nya turun. Ini salah satu ya, Sesyong. Ada orang-orang yang bisa nggak perlu ngerjain yang kayak kita, nggak perlu tadi ngitung. Dia bisa duduk diam, dia bisa langsung masuk ke alfa, theta, dan delta. Tapi ada orang-orang yang harus mulai dulu dari didistraksi kognitifnya. Jadi misal, kalau kita masih ingat ya 1 bulan yang lalu pernah saya cerita anak saya waktu lagi jalan karena dia bunian, kakinya sakit, dia jadi ngerasain sakit. Tapi yang saya lakukan adalah saya suruh dia berhitung dari 100 sampai 0. Pikiran dia jadi gimana? Jadi fokus ke hitungan. Dia nggak fokus lagi ke sakitnya. Akhirnya apa? Sewaktu hitungan, sakitnya hilang. Kayak 1 bulan yang lalu juga, Sesyong Hoklen juga sharing, agak lebih tenang. Jadi karena didistract. Jadi kembali, ini hanya salah satu cara. Kalau dibilang, ini metode apa ya? Sebenarnya ini metode dalam meditasi yang umum, gitu. Salah satu dengan mendistract kognitifnya. Itu Sesyong. Mudah-mudahan menjawab tuh. Iya. Satu lagi deh, Silakan. nambah lagi nih. Nggak apa-apa. Karena ternyata Karena ternyata begitu ngelihat, mencari tahu, semakin nggak tahu nih saya jadi. Iya. Kayaknya Sesyong Hoklen boleh ngelihat begini, presentasi saya Sesyong ya. Hengki, boleh nggak saya minta maksudnya referensinya gitu loh, yang mengajarkan teknik meditasi seperti ini siapa sih? Tadi kan Sesyong ada menyebut dari Tibetan itu ya, lain beda ya. Kalau yang ini dari mana ya Sesyong? Aduh, kalau saya disuruh referensinya banyak banget, Sesyong. Jadi yang terakhir kalau yang coba terakhir aja ya, coba lihat dari Joe Dispenza. Itu kalau nggak salah, ini yang dekat aja ya, yang kita pernah sharing waktu itu pernah di-sharing sama kayaknya Ibu Mary ya, Becoming Supernatural. Tapi jangan baca yang itunya, tapi baca yang Evolve Your Brain. Itu karangan Joe Dispenza. Dia adalah bisa dikatakan pakar juga. Saya mereferensikan dia dari yang Sesyong tanya karena dia gini, dia adalah praktisi sebenarnya bukan meditasi sebelumnya, tapi satu waktu dia pernah ikut triathlon dan secara ya accidental dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang belakangnya remuk. Jadi dari yang tadinya dia atlet triathlon,
renang, lari, sepeda, karena kecelakaan sepeda, maka dia dinyatakan tidak bisa jalan. Tapi dengan konsep yang meditasi, dengan konsep yang tadi saya share-kan sedikit, dan beberapa teknik yang lainnya, dia sekarang sudah bisa jalan, lari, dan bahkan dia sharing sharing banyak hal tentang ini. Boleh dibaca, Sesyong, ada banyak sih sebenarnya model-model meditasi. Nanti deh saya coba iniin, soalnya ada banyak referensi yang saya baca, kadang-kadang udah nggak inget lagi siapa. Ya, gitu. Kanan ya sesinya Joe Sama-sama. Dispenza ya namanya ya, Joe Dispenza ya ini ya. Joe Dispenza. Saya coba ketik di chatnya deh. Ada, saya udah dapet nih. Dapat ya? Ya. Udah dapet. Ya, ada Judulnya buku-bukunya nih. yang agak mendekati dengan yang saya jelasin itu Evolve Your Brain. Ada healing and recovery, ada letting go, ada breaking the habit of being yourself, gitu ya. Ini kalau nggak salah Evolve Your Becoming Brain. supernatural. Ya, itu yang agak terakhir. Dan ini kalau yang ngomong tentang fisik, itu Evolve Your Brain apa gitu. Saya lagi lupa. Iya. Oh, banyak bukunya ya. Banyak, Tapi bahasa Inggris banyak. semua kayaknya nih ya. Kayaknya di Gramedia ada deh, Sesyong. Saya pernah lihat, tapi nggak tahu yang mana. Saya agak lupa deh. Kayaknya di Gramedia Oke, ada. ya. Oke, Joe Dispenza dan David Hawkins. Betul. Oke, kanan Sesyong. Kanan. Sama-sama. Ayo, ada lagi. Jadi kan saya enak, karena Sesyong Oklay nanya, jadi saya nggak usah presentasi lagi, sudah ada di situ. Aduh, jadi begitu ya. Silakan, ada lagi. Tuh kan, ada yang nanya, jadi lebih enak masuknya. Silakan, ada lagi nggak? Sesyong Hoklai hebat nih. Kenapa, Bu Weleng? Iya, Sesyong Hoklai hebat. Oh. Iya. Kalau hebat mah udah nggak Enak nanya-nanya lagi sih, banget. Ceh. Iya. Ntar tinggal Iya. kita ikutin proses dan hasilnya. Iya. Oke, Ada lagi? Tidak ada? kayaknya belum, Nanti Sesyong. belum ya. Oke, kalau ada nanti interrupt ya, di interrupt Iya. aja. Oke. Saya masuk ke ini lagi. Ini sudah pernah saya bawa juga. Terakhir tuh di 1 bulan yang lalu, yang sesi saya di bulan April. Cuma mau mengatakan bahwa ada dikenal Big Three yang jadi problem sebenarnya buat kita. Big Three itu apa? 3 besar problem kita. Itu hubungannya dengan time, environment, sama body. Dan masing-masing ini yang ditanda merah itu mempengaruhi. Jadi kalau badinya terpengaruh, maka nanti mind-nya terpengaruh. Kalau mind-nya terpengaruh, badinya juga terpengaruh. Jadi maksudnya gini, body dulu ya. Jadi tubuh kita kan juga punya sensasi, bisa merasakan sensasi sana-sini, sana-sini. Yang paling simpel aja, kalau kita merasa diri kita kepanasan, kan kita jadi nggak enak kan di tubuh. Biasanya kita jadi keringetan kalau kepanasan. Waktu kita keringetan, maka rasa nggak nyaman itu akan naik ke body, ke kepala kita, ke mind, yang menyebabkan nanti turun lagi ke bawah, menyebabkan emosi kita jadi jelek, omongan kita jadi jelek, tindakan kita jadi jelek. Padahal tadi berasal dari body doang, ya, dari rasa panas. Sama halnya dengan kalau kita jalan keluar terus ternyata mendadak hujan turun. Ini orang sering ngomong gitu. Hujan kan bisa jadi good, bisa jadi bad, tergantung dari kita. Tapi anggaplah kita nggak senang karena kita mau berangkat kemana, tapi karena hujan, badan kita basah, badan kita kuyup, jadinya nggak nyaman. Nah, rasa nggak nyaman di badan ini akhirnya naik ke atas, ke brain, ke pikiran. Nah, dari brain kita jadi punya persepsi bahwa, aduh, udah deh, harinya udah jelek, harinya udah nggak beres, aktivitasnya udah nggak bisa seperti yang dibayangkan. Akhirnya turun lagi ke bawah dalam bentuk apa? Sikap, perkataan, tindakan yang mencerminkan negatif itu. Tadinya awalnya dari apa? Dari sensasi kita mempersif hujan tadi. Nah, itu body. Jadi dari body aja bisa mempengaruhi naik ke atas, balik lagi ke bawah, menyebabkan tubuh kita jadi juga jadi negatif. Dan kadangkala kita jadi menerima bahwa
ya udah lagi jelek. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin karena hujan itu kita jadi masuk angin, kita jadi sakit. Padahal hujan bagi anak kecil, hujan bagi kita kalau dalam keadaan happy nggak ada masalah. Tubuh kita tuh punya kekuatan, punya kemampuan untuk menangkal dingin dan segala macam. Jadi kalau tubuh kita lagi happy, lagi sehat, hujan nggak mempengaruhi pikiran kita. Hujan tidak mempengaruhi body kita. Hujan tidak mempengaruhi emotion dan mood kita. Itu. Nah, naik yang kedua, environment. Environment Yung juga saya sama. potong bentar dong Silahkan, nanya. silahkan. Kan kadang-kadang ada orang ya, ada temen yang bilang bahwa dia kalau udah kena hujan itu pasti sakit. Jadi belief seperti ini sebenarnya cuma karena belief ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau mau kita bisa menangkal itu dan kadang-kadang kita mempercayai itu, kita bilang bahwa saya tidak tahan hujan, saya nggak, pokoknya hujan sedikit aja kita udah sakit. Padahal sebenarnya di awal mungkin tidak seperti itu, tapi karena Ibu tadi udah bilang, karena belief-nya seperti itu dan kadang-kadang itu sudah tertanam bertahun-tahun. Kita mencekoki, si orang itu mencekoki pikirannya bahwa hujan, kena sedikit hujan saya sakit, kena sedikit hujan saya sakit. Itu terus yang digaungkan. Jadi ada hujan sedikit, dia udah takut. Ada hujan sedikit, mulai sugesti bahwa hujan membuat dia sakit, hujan membuat dia sakit, ya udah sakit. Terus kalau dicoba, saya berani nih, misalnya saya coba mau menantang hujan supaya nggak sakit, selama belief systemnya tidak diperbaiki, ya udah akan tetap sakit terus dan makin lama makin kuat lagi, makin kuat lagi. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya ucapan kita atau tindakan kita tuh memperkuat paradigma yang kalau positif bagus, tapi kalau negatif itu akan jadi diperkuat dari tahun ke tahun. Itu sebabnya orang cenderung akan susah merubah kebiasaan itu karena ya itu tadi udah tertanam dari tahun ke tahun. Itu sih. Itu Ngatasinnya penjelasannya. gimana ya, Syung? Kenapa? Ngatasinnya gimana ya? Nah, sebenarnya kita nanti ada di slide berikutnya nanti kita belajar untuk mengubah itu di dalam bentuk sebenarnya kita udah lakukan, cuma tinggal kita masukin aja message-nya itu sih. Oke, kanan. Karena ada lagi belum ya? Oke, tadi body. Terus bagaimana dengan environment? Environment juga sama, lingkungan. Kita melihat lingkungan di sekitar kita itu juga mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi pikiran kita. Yang paling gampang adalah kalau kita semua coba ingat pengalaman kita mungkin interview pertama kali, ya, interview kerja pertama kali. Kita kan ngelihat bahwa environment-nya kok kayaknya menakutkan gitu ya. Padahal sekarang kalau kita kerja sekarang, kita datang ke kantor itu setelah sekian tahun nggak ada apa-apa. Kantornya sama nggak? Sama kantornya. Tapi pada saat kita pertama kali datang ke situ untuk interview, environment-nya membuat kita, pertama, tubuh kita jadi worried. Jantung kita jadi berdegup lebih kencang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kegugupan itu, kekhawatiran terhadap environment dalam bentuk interview itu naik ke atas ke mind-nya. Akhirnya dari mind mengkonfirm bahwa ya saya takut dengan environment itu. Yang terjadi apa? Turun lagi ke bawah. Itu sebabnya kita keluar keringat dingin, kita nggak bisa presentasi, kita nggak bisa melakukan menjawab interview dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi environment yang ada itu menyebabkan kita fisik kita merespon negatif, pikiran kita mengkonfirm negatif itu. Belum lagi environment yang berhubungan dengan yang mungkin orang bilang yang toxic, ya itu juga sama. Tapi yang intinya yang mau saya katakan adalah environment itu menyebabkan pikiran kita jadi nggak nyaman, tubuh kita juga jadi nggak nyaman. Yang tadi environment toxic itu juga bisa mempengaruhi pikiran secara langsung.
saya tidak nyaman dengan lingkungan yang mau saya hadapi. Karena yang tadi saya katakan, mungkin kita nganggapnya itu lingkungan yang toksik. Akhirnya kita jadi apa? Kita jadi apatis dengan lingkungan itu. Kita jadi nggak mau berteman dengan lingkungan itu. Kita jadi punya pandangan jelek terhadap environment yang mau kita masuki. Akibatnya apa? Akhirnya mempengaruhi tubuh kita. Dan yang terakhir, time. Time juga sama. Time lebih cenderung ke yang terjadi di masa lampau. Contoh yang paling gampang adalah kita kehilangan seseorang yang kita kasih, kita kehilangan barang, kita pernah merasakan kecewa dan lain sebagainya. Itu kan in the past. Tapi waktu kita ingat lagi, maka itu mempengaruhi apa? Mind kita. Kita jadi sedih. Waktu kita jadi sedih, tubuh kita juga jadi sedih. Akhirnya garis merah itu dari pikiran mempengaruhi ke bawah, bawah naik ke atas, terus saja seperti itu. Dan seperti tadi yang Bu Hileng tanya, ini jadi belief system yang makin kuat. Kembali, kalau positif akan jadi jauh lebih positif, tapi kalau negatif akan selalu diperkuat dan jadi lebih kuat lagi negatifnya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita belum bisa melepaskan kehilangan seseorang, kehilangan barang, kehilangan apapun yang terjadi, apa setiap kita ingat kayaknya kesel lagi. Setiap kita ingat kita jadi sedih lagi. Setiap kita ingat selalu terjadi gitu. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun? Akhirnya apa yang terjadi? Mind kita jadi kuat di sisi negatif itu. Itu sebabnya tantangan kita sebenarnya kita harus tahu. Ini ada yang disebut sebagai big three: time, environment, sama body. Sewaktu kita tahu, kita mestinya harus lebih berhati-hati dengan ini. Caranya ya nanti kita coba lihat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, nggak cuma lewat dari meditasi, tapi lewat dari knowledge ini juga menjadi sesuatu yang penting buat kita. Gitu. Nah, berikutnya masuk ke yang tadi dijelaskan sedikit. Jadi brainwave di manusia tuh terbagi menjadi 5 bagian. Waktu kita presentasi, waktu kita mendengarkan, waktu kita sibuk, waktu kita awake, itu kita masuk ke dalam beta. Beta sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2, beta high sama beta low. Kalau beta high, beta yang tinggi adalah waktu kita worried, khawatir, cemas, dan lain sebagainya, takut, itu masuk ke beta high. Jadi beta high itu nggak bagus untuk belajar. Itu sebabnya kalau anak-anak sekolah, karena saya dari pendidikan, kalau anak-anak sekolah terus belajar dengan merasa takut, dia belajar dengan kecemasan yang tinggi, pasti nggak akan bisa masuk. Jadi beta high itu fluktuatifnya dekat sekali, rapat sekali, dan itu menyebabkan orang jadi kembali nggak bisa belajar, tidak bisa menerima sesuatu. Nah, ada juga beta low. Beta low artinya yang rendah itu waktu kita belajar. Tetap rapat, tapi agak lebih bagus. Intinya adalah sebenarnya beta low adalah waktu kita aware, waktu kita awake. Nah, kita masuk lagi ke alpha. Alpha tuh lebih ke umumnya kita sebut menjelang tidur atau tidur udah mendekati mau lelap gitu ya, mau tidur, atau yang lebih mendekati waktu kita meditasi. Waktu meditasi itu udah masuk ke dalam gelombang alpha disebutnya. Lalu kita masuk ke theta. Theta itu posisi kita dalam posisi tidur. Jadi secara fisik kita juga rileks, dan secara mind juga kita rileks. Nah, posisi untuk artinya gelombang yang bagus ya masuk ke alfa dan theta. Kalau delta itu sudah mulai masuk ke tidur yang benar-benar lelap. Jadi kita bisa ngelihat yang pergerakan mata segala macam. Kalau kelopak mata itu menandakan kita masuk ke delta. Nah, gamma biasanya diperkenalkan oleh para praktisi meditation yang udah sekian jam, umumnya ya kita bisa sebut para biksu, bikuni yang fokus di meditation, terutama yang kayak misalnya di Tibetan, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Itu mereka-mereka yang aktif di situ. Nah,
Ini adalah brainwave. Seperti tadi yang diawali pertanyaan Sesyung Hoklai. Nah, brainwave itu sebenarnya kita bisa atur. Waktu kita dalam keadaan beta high, itu yang kita hindari. Nah, beta high kalau bisa masuk ke dalam beta low, dan paling nggak masuk ke alpha. Tapi kalau misalnya memang belum bisa masuk ke alpha, at least masuk ke beta low. Caranya gimana? Caranya adalah tadi udah sempat sekilas kita bahas, bahwa sebenarnya kita punya kemampuan itu. Dengan cara apa? Dengan cara distraksi. Kita ganggu pikiran kita. Jadi maksudnya gini, kalau kita takut, kalau kita cemas, dan kita tidak didistraksi, tidak diganggu, maka kita tetap berada dalam kondisi itu. Jadi kalau misalnya kita sakit, ditambah cemas, ditambah dengan hal-hal yang lain, worried ini itu, yang terjadi apa? Kita akhirnya jadi malah tambah sakit, malah tambah beta high. Itu sebabnya orang yang sakit itu maunya kan sebenarnya nggak mau tinggal di rumah sakit, nggak mau tiduran di rumah. Kenapa? Kalau tiduran di rumah malah cenderung kita jadi mikirin penyakitnya. Jadi kita mau melakukan sesuatu di luar tempat tidur itu. Kenapa? Karena kita punya sebenarnya dalam hati, dalam pikiran kita punya knowledge bahwa sebenarnya kalau kita didistraksi dengan pekerjaan, maka akan jadi relax buat kita. Itu sebabnya juga beberapa orang juga cenderung ya itu tadi, lebih baik nggak di rumah melakukan pekerjaan daripada berdiam diri nonton di depan TV, misalnya seperti itu. Nah, caranya dengan apa? Caranya tuh ada banyak. Salah satunya, kita masuk ke ini dulu ya. Salah satunya adalah yang kita lakukan tadi, breath focus. Jadi kembali yang saya ulangi tadi berdasarkan pertanyaan Sesyung Hoklai. Jadi breath focus yang kita lakukan sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk membuat distraksi. Terutama kalau kita sedang cemas, kita sedang dalam kondisi beta high yang tadi, untuk masuk ke beta low. Caranya dengan ya tadi itu, breath focus. Itu sebabnya kalau nanti teman-teman lagi worried, lagi ada yang negatif, coba lakukan breath focus. Tapi jangan lakukan breath focus dengan memplay video yang dari Ibu Hueleng atau dari yang website kita. Jangan. Lakukan sendiri, berhitung. Ada juga yang counting rate. Yang sebenarnya yang paling enak sebenarnya counting dari 100 sampai 0. Bapak Ibu bisa melakukan dengan tangan. Misalnya kalau saya, nanti kita coba ya, pakai jempol ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Waktu kanan itu hitungan, jadi 100, kiri 99, 98, 97, 96, 95, 94, kayak gitu. Jadi dari 100 sampai 0. Kalau udah habis 0, ulang lagi. Itu kalau kita kembali ya, ada masuk ke dalam posisi beta high. Beta high banyak ya, kita worried, cemas, sakit, dan lain sebagainya. Sakit juga bisa masuk, seperti yang tadi saya kasih contoh dengan anak saya ya, yang kakinya sakit, misalnya waktu kita jalan, pakai dengan counting 100 sampai 0, itu juga oke. Nah, sebenarnya di counting sendiri tuh ada banyak. Kita bisa model-modelin sendiri. Saya kadang-kadang suka juga membuat 100 sampai 0, tapi dengan menggunakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi misal, saya pakai yang bilangan genap. Jadi sama ya, jempol ini sebagai panduan lah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Saya buatnya 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, kayak gitu. Nanti kita coba ya. Atau pakai bilangan ganjil, sama 100, 99, 97, 95. Nah, kalau bisa setiap hitungan kita coba resapi, kita coba ya dicoba pelan-pelan dan coba diresapi setiap countingnya. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi yang tadi dari beta high untuk masuk ke beta low. Kembali ya, ini hanya salah satu cara.
Itu sebabnya juga untuk nomor 1, kalau Bapak Ibu aware, di tiap agama tuh ada yang model-model, kalau karena saya dari Katolik ya, ada doa rosario, di Muslim tuh ada juga tasbih, di Buddhis juga ada ya yang hitungan doa itu juga sama. Jadi salah satu efek positif dari doa-doa atau mantra atau apapun yang kita lakukan dengan counting itu sebenarnya untuk membuat kita jadi cooling down. Kita mematahkan, kalau saya katakan di situ tujuannya adalah mematahkan gelombang negatif. Gelombang negatif apa? Ya ini tadi, dari beta high masuk ke beta low. Karena waktu ini terjadi, kita berusaha mendistract pikiran kita dengan sesuatu yang sudah kita siapkan dalam bentuk hitungan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Ada meditation, ada kita pernah belajar sebelumnya sensasi nyaman. Saya tuliskan di situ tujuannya untuk menenangkan diri dan juga memberikan target yang harus dicapai oleh subconscious mind atau body untuk masuk ke gelombang alfa. Jadi gini, seperti yang pernah kita latih bersama-sama di sebelumnya ya, untuk sensasi nyaman kita diminta untuk, saya masuk ke slide berikutnya dulu nih. Kita diminta untuk membayangkan mengimajinasikan sesuatu yang membuat kita nyaman. Jadi bisa kondisi sebelumnya di masa lampau. Jadi misalnya kita pulang kampung, kita punya daerah di kampung kita di mana kita ada di tepi sungai yang nyaman, yang rileks, anginnya segar, terus ada hembusan angin ke daun yang membuat kita jadi lebih nyaman, boleh. Atau Bapak Ibu membuat kondisi yang diidam-idamkan, jadi kita create sendiri, boleh. Tapi semuanya itu digabungkan dengan kata-kata dan rasa untuk menimbulkan sensasi nyaman. Jadi kita sebutkan ke diri kita masing-masing bahwa kita nyaman di tempat ini, merasa segar dengan udara yang kita hirup. Jadi kita membangkitkan sensasi nyaman pada waktu kita di situ. Nah, pada waktu kita melakukan ini, sebenarnya kita memberikan instruksi ke subconscious mind untuk relax, ya, untuk relax, untuk nyaman, tapi bukan tidur, karena saya bilangnya ini sensasi nyaman. Jadi membuat kita benar-benar relax, membuat kita benar-benar bisa masuk ke dalam kondisi yang saya sebutkan di sini, kondisi alfa. Ya, jadi itu sebabnya tadi pertanyaan dari Stasiun Ngoklai juga sama mengenai meditasi. Sebenarnya ada banyak cara untuk masuk ke dalam state yang lebih di bawah lagi alfa dan theta. Bisa jadi dengan nomor 1, bisa jadi dengan nomor 2. Bagi Bapak Ibu yang susah di nomor 2, mulai dari nomor 1 dulu, boleh. Atau nomor 1 langsung dilanjutkan dengan nomor 2 untuk sensasi nyamannya. Boleh saja. Nah, di sini itu nanti masuk lagi ke yang tadi Bu Weleng tanya. Terus kalau tadi ya sebelumnya ada tanya kan, kalau kita punya belief system yang salah bahwa hujan membuat kita sakit, itu di mana kita mau menanamkan nilai barunya? Sebenarnya kita bisa menanamkan nilai baru itu waktu kita masuk ke meditasi sensasi nyaman. Jadi kalau kita sudah merasa sudah nyaman di tahap tertentu, nah mulai kita bisa memasukkan kata-kata, kita sebutkan diri kita sendiri, dan kita masukkan sugesti yang mau kita tanamkan ke dalam diri kita. Kalau bisa kata-katanya adalah kata-kata yang singkat, yang padat, dan kita ulang berkali-kali. Misalnya Dan afirmatif ya, Sosyong. betul. Misalnya
Saya senang hujan-hujanan misalnya. Saya sehat, saya senang pada saat hujan-hujanan. Terus sampai berapa lama ini dilakukan? Ya, karena kita sudah punya belief system yang salah bahwa kalau hujan sakit, berarti kita harus melakukan ini selama mungkin dan sesering mungkin. Artinya apa? Dalam satu hari, kalau kita bisa secara gradually 3 menit lakukan sensasi nyaman, ditambah kata-kata itu 3 menit, 5 menit, 10 menit, dan itu dilakukan setiap malam, saya yakin itu bisa merubah belief system yang negatif yang ada di dalam diri kita. Apakah ini bisa semuanya? Tergantung. Ada beberapa yang belief systemnya hanya belief system yang ringan, yang bisa diubah, itu otomatis bisa diubah. Tapi ada juga belief system yang butuh bantuan orang lain untuk mengubah, ya mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah start dulu dengan meditation sensasi nyaman, dan kita tanamkan kata-kata itu ke dalam diri kita. Sekedar sharing aja, saya ada satu target yang saya selalu mention ke dalam meditasi saya. Mungkin jadi kayak lucu gitu ya. Saya selalu set tubuh kurus dan sehat misalnya. Ya udah, itu dimasukin terus. Terus apa yang terjadi? Ini mungkin berhubungan juga dengan sebelumnya. Puasa saya misalnya 24 jam, bagi orang kayaknya ekstrim. Tapi karena saya punya meditasi, punya target seperti yang tadi di awal, maka tubuh saya mempunyai respon, ini menurut konklusi saya, tubuh saya mempunyai respon positif terhadap meditasi panjang yang saya lakukan, meskipun itu melibatkan lebih dari 20 jam, 20 sampai 24 jam. Jadi kalau kita benar men-set targetnya, lalu kita ucapkan setiap kali, dan kita lakukan itu terus-menerus sepanjang hari, ya maksudnya nggak sepanjang hari, kita lakukan secara periodikal, saya yakin itu akan mengubah belief system kita. Bahkan kalau kita lagi santai, lagi mandi, sebenarnya itu kan nyaman. Itu kita bisa masukkan target yang tadi kita udah set. Makanya itu sebabnya target yang kita mau set itu jangan dalam bentuk kalimat yang panjang-panjang, singkat aja. Tubuh sehat, tubuh kuat, apalah seperti itu. Silahkan, ada komentar dulu. Teman-teman, ada yang mau tanya sampai di sini? Atau ada yang mau sharing? Silahkan. Mungkin Ibu Lisna. Ibu Lisna. Belum Bu. Belum. Belum ya. Kalau saya boleh, Bu Ya, Ila. silakan, Bu Ria, silakan. Boleh, Ibu Ya. Lia, silahkan. Pak Hengki, saya kan juga saat ini sedang menggembari naik sepeda ya. Tapi teman-teman saya itu naik sepedanya sudah mahir-mahir, sudah jago karena mereka sudah puluhan tahun kan ya. Jadi saya suka ketinggalan di kecepatannya tuh, karena saya lebih berhati-hati sih dalam lobang kepada motor atau kendaraan lain. Saya lebih berhati-hati sehingga saya suka tertinggal. Suatu hari saya juga bilang, saya ingat kan kata-katanya Bu Hengki, Bu Wileng yang suka memotivasi, you can do it gitu kan. Saya pernah bilang, ayo bisa lu bisa Ri, gitu. Kamu juga bisa pokoknya gitu. Ya bisa sih, tapi setelah itu capek bisa lagi. Itu bagaimana ya Pak Hengki ya, Hengki Sesiumnya, supaya saya termotivasi seperti yang tadi, mempunyai mindset yang terus menerus. Bagaimana KNN? Ya, KNN. Gini, kalau bisa sebelum kita mengucapkan
target itu kita harus pikirkan baik-baik kata-katanya. Jadi maksudnya gini, saya nggak bilang bahwa saya bisa tuh jelek, boleh, itu bagus. Tapi buat tubuh jadi belum spesifik, Bu Ria. Jadi kalau misalnya mau, mungkin saya nggak tahu di dalam sepeda apa yang ini. Saya bersepeda cepat dan aman. Jadi kan memang cepat tapi aman. Ibu Ria nggak akan tahu bahwa waktu diucapkan itu, tubuh tuh punya kebijaksanaan sendiri, Bu. Dia tahu Iya, ya mana yang betul. terbaik buat tubuh kita, betul. Jadi kita tinggal membangkitkan itu. Kita bilang, saya, Ibu sebut diri Ibu sendiri ya, karena biasanya saya sebut Ria Ria bersepeda cepat bersepeda dan cepat aman. dan aman. Dan Ria itu, bersepeda cepat ya, dan aman. betul, betul. Terus-terusan ya, saya sebut Terus, itu ya. kalau misalnya di dalam kita mau combine dengan sensasi nyaman, Ibu biarkan dalam kondisi Ibu nyaman, misalnya di tempat di pinggir sungai tadi, terus waktu lagi nyaman, Ibu sentil dengan kata-kata itu. Ria bersepeda cepat dan nyaman. Ria bersepeda cepat dan nyaman. Setelah itu balik lagi ke visualisasi nyaman. Terus nanti setelah itu berapa menit Oh kemudian iya. balik lagi ke dalam kata-kata itu. Jadi supaya kata-kata itu tuh masuk waktu keadaan kita lagi benar-benar masuk ke dalam ini, alfa. Jadi makin gelombangnya ke bawah, itu kita jadi makin sugestif. Sugestif itu artinya subconscious kita bisa menerima instruksi yang diucapkan secara langsung. Jadi itu sebabnya waktu nyaman, Ibu masukin kata-kata. 1, 2, 3, 3 kali, habis itu balik lagi ke nyaman lagi. Terus sampai Ibu nyaman lagi, masukin lagi. Terus kalau udah selesai meditasi sensasi nyaman, ya misalnya Ibu lagi ngerjain sesuatu, lagi cuci piring, lagi mandi, ucapkan lagi, Bu. Jadi misalnya lagi shower, dibuat kebiasaan bahwa lagi shower, Ibu mengucapkan itu. Lagi mengeringkan badan dengan handuk, Ibu mengucapkan itu. Jadi dalam Ria sehari, bersepeda Ibu akan masuk ke cepat dalam dan sugesti itu beberapa kali. Dan itu membuat belief system-nya nanti akan terbentuk. Tubuh kita akan bisa merespon. Tapi kembali ya, sebelum mengucapkan kata-kata itu, pikirkan untuk membuat kata-kata yang singkat dan positif yang berguna, tapi exact. Jadi jangan ada udah kata pakai tidak, jangan ada kata tidak, dan lebih spesifik yang tadi itu. Kalau tadi saya Bu Ria, saya akan bilang Ria bersepeda dengan cepat dan aman, gitu. aman. Betul. Saya catat untuk saya hafalkan. Boleh. Itu pada waktu anytime ya, during the day, Iya, atau iya. saya pada waktu naik sepeda aja, begitu. Kalau Tadi kan Pak saya Hengki bilang pada waktu mandi, berarti anytime ya, anytime, as often as possible. betul. Dong ya. Kalau bisa Sesering dalam mungkin, kondisi Ibu yang nyaman ya, Bu. Jadi kalau Ibu bersepeda malah nggak usah ngomong, biarin aja, ikut aja, enjoy begitu. aja dengan sepedanya. Oke, karena sudah tertanam di Betul, unconscious betul, mind ya. betul. Oke, Kalau baik. bisa Ibu buat schedule untuk kata-kata itu, let's say waktu meditasi malam, itu bagus ya, meditasi malam, Baik. meditasi Ya. pagi, waktu mandi. Jadi saya tuh selalu melakukan itu. Jadi waktu meditasi sebelum tidur, waktu bangun tidur, waktu lagi mandi, waktu lagi handukan, ya gitu-gitu. Jadi baik. lakukan itu. Oke. Kan Sisyung. Sama-sama Ibu Ria. Ada lagi, silakan. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Silakan. Belum kayaknya Sisyung. Belum ya? Oke. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Ini karena tadi Ibu Ria nanya tentang tentang yang bersepeda, saya mau kasih sedikit pengalaman ya. Saya agak lupa karena sesinya udah kelamaan. Kembali yang tadi saya bilang anak hilang, suka ada, suka enggak gitu ya. Jadi gini, di anak-anak saya sering kali, mungkin udah pernah kali ya, jadi
Kalau dia sakitnya sedikit nggak terlalu berat untuk anak-anak saya atau mungkin malah istri, saya biasanya melakukan yang disebut hipnoterapi simple, sederhana. Jadi misalnya si anak pilek atau si anak pegel-pegel ya, atau dia nggak nyaman. Yang saya lakukan adalah saya membisikkan di sekitar kepala si anak untuk segala sesuatu yang mau saya buat itu terjadi. Misalnya siapalah nama anaknya Andi. Andi sewaktu bangun pileknya hilang. Andi sewaktu bangun pileknya hilang. Andi sewaktu bangun pileknya hilang. Dibuat itu sewaktu si anak dalam keadaan tidur atau si anak dalam keadaan baru mau bangun. Tapi intinya adalah kita buat bisikan itu waktu si anak dalam keadaan theta atau malah delta. Nah, itu kita lakukan dan kenapa dilakukan waktu tidur? Ya karena penjelasannya itu tadi yang tadi saya katakan. Waktu keadaan theta atau delta adalah keadaan brainwave tubuh kita tuh siap menerima instruksi dan subconscious mind kita dalam keadaan sangat-sangat subjektif, bisa menerima bisa menerima perintah dan bisa menjalankan perintah itu dengan baik. Ya, jadi itu sebabnya hipnoterapi kan dilakukan pada saat orang dalam keadaan nyaman, tertidur, tidak sadar, conscious-nya turun. Jadi itu sebabnya kalau kita mau melakukan ke diri kita sendiri, kan ini kan kalau hipnotis kan saya melakukan ke orang lain. Tapi saya juga bisa melakukan self-hypnosis. Saya melakukan self-hypnosis dengan apa? Ya dengan ini. Saya masuk ke dalam meditasi sensasi nyaman. Itu. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan untuk poin yang ketiga ini baru saya masukkan baru di pertemuan ini, sebenarnya hampir sama dengan sensasi nyaman. Ini adalah sensasi yang lebih masuk lagi. Saya hanya menyebutkan aja bahwa itu adalah sensasi tidur. Jadi intinya lebih merilekskan lebih dalam lagi mind atau body masuk ke theta. Nah, cuma kalau kita belum berlatih, maka kadang-kadang kita lewat tidur. Nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita berlatih ya. Jadi meditasi yang ketiga tuh melatih kita untuk rileks, untuk masuk ke theta. Dan kalau Bapak Ibu bisa, malah waktu dirilekskan mind atau badinya sampai posisi tidur, sampai keadaan seperti tidur, kita tetap sadar. Nah, contoh yang paling gampang ya kalau di film-film tuh kalau Bapak Ibu pernah ngelihat Doctor Strange ceritanya ya kan, dia keadaannya tidur tapi dia bisa belajar kayak gitu, macamnya kayak gitu. Jadi mind atau tubuh kita rileks seperti sensasi tidur, tapi kita tetap bisa sadar. Sadarnya untuk apa? Untuk memasukkan target-target yang mau kita capai. Kalau tadi di poin nomor 2 itu masih dalam alfa, di yang ketiga ini masuk ke dalam theta. Lalu yang jadi pertanyaan, kita bisa nggak melatih ini? Kalau menurut saya, kita coba latih dulu di nomor 3 dan nomor 2. Nomor 3 kita lakukan untuk bagaimana supaya kita bisa tidur gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya nggak bisa kita nggak bisa latihan langsung sensasi tidur seperti ini, tapi kita bisa memasukkan target. Saya hanya meminta Bapak Ibu supaya nanti kalau lagi pas iseng, coba deh meditasi untuk sensasi tidur. Artinya ya udah tidur aja. Cuma nanti kalau kita sudah bisa berlatih ini berkali-kali, maka kita mencoba tidur tapi tetap sadar gitu. Mudah-mudahan dimengerti nih. Mungkin jadi bingung. Silakan Bapak Ibu ada Bingung yang sih, bingung sih. ya. Jadi gini. Iya, tidur tapi sadar. Iya.
tidur tapi sadar. Jadi sebenarnya kita membiarkan Kalau tubuh kita. kalau tiduran tapi sadar tahu. Nah, kalau tiduran tapi sadar itu masuk ke dalam sebenarnya lebih ke sensasi yang nomor 2. Kita masuk ke dalam alfa. Tapi kalau kita sudah bisa tidur, tapi kita bisa men-set target, nah itu baru lebih bagus lagi. Jadi kalau kata orang bukan ngigo ya, bukan ngigo atau apa, tapi memang kita tidur dan kita mengucapkan target kita di dalam tidur kita. Nah itu sebabnya yang tadi saya katakan nggak ke situ dulu, tapi yang perlu kita lakukan sekarang latihan tidur dulu lewat meditasi itu sih. Nanti mungkin satu waktu kita belajar, tapi memang untuk meditasi nomor 3 butuh latihan terus-menerus. Jadi membuat kita rileks dan lama-lama tertidur, tapi tetap sadar. Bingung kan? Oke. Yang saya tahu, yang udah pada jago meditasi ya Susyung bisa begini. Iya, dan butuh latihan, Ibu. Karena ya itu tadi, ya balik lagi nih ya ke dalam scientific. Makin kita bisa masuk ke dalam, ke delta, maka subconscious kita tuh sangat mudah sekali dipengaruhi. Nah, membuat supaya masuk ke delta kan kita mesti belajar, mesti berlatih terus. Jangankan ke delta, sekarang kita masuk ke beta low aja kadang-kadang susah mungkin masuk ke alpha, makanya ini butuh latihan. Nah, latihan kita apa? Ya itu tadi. Pertama, latihan dulu nih masuk ke beta low. Setelah beta low bisa, masuk ke alpha dengan latihan apa? Dengan latihan yang nomor 2. Setelah alpha bisa, masuk ke theta. Tapi nanti masuk ke theta seolah-olah nanti ya itu tadi melatih message-nya. Ya sih Bu, memang butuh latihan dan panjang banget. Silakan. Masih di nomor 2. Iya, kebanyakan dari kita masih di nomor 2. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Ini bisa kok, bisa dilatih. Bisa dilatih. Dan ya butuh latihan terus-menerus, Bu. Nomor 2 bisa nanti masuk ke langsung nomor 3 ya? Mestinya bisa secara teori. Saya juga mempunyai target untuk ke situ, tapi tetap perlu, kayaknya masih belum deh, masih perlu latihan terus. Nggak tahu berapa tahun lagi, Bu Wileng. Ya. Iya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Susi Inge mau tanya. Silakan. Ing. Suci Selfie. Belum, Ce. Belum. Oke. Ini lagi melek, Bu, keleng. Lagi meditabo. Cuman tadi praktekin sensasi tidur di Ing. Tadi sore saya habis kepik ya, sore pulang. Kebetulan kan anak saya nggak ada di rumah, jadi nggak ada orang. Saya pergi ke atas lagi nyiram. Nah itu pintu kamarnya kan susah tuh, udah rusak tuh. Dia punya handle sama kuncinya tuh. Kemarin tuh ada dia tuh, saya kunci nggak bisa-bisa. Terus tadi waktu saya mau tutup, saya ngomong, ayo dong kerjasama dong. Sekali tarik langsung masuk dong. Iya. Ya sewaktu-waktu bisa begitu, sewaktu-waktu. Jadi kayaknya apa ya? Itu namanya kebenaran, Cek. Kebenaran. Lalu saya mau tanya sama Sungai Hengki, apa tuh maksud? Udah dijawab sama Sesiong lain. Tapi kalau dibilang kebenaran ya, Siung. Kalau apa mungkin dia jadi, saya juga pikir oh ada yang lain yang bisa gitu, jadi dia nggak mau. Kalau ada anak saya nggak pernah bisa tuh saya.
Nggak tahu kenapa dah. Ya, itu rahasia alam ya. Belum sampai ke situ saya, Bu. Belum sampai situ. Iya. Terus Oke. Wit mau tanya, udah join nih. Enggak, Bu. Ikut apa? Ikut nyimak dulu aja. Ikut nyimak ya. Ya. Suci Ami, Belum, Ibu. Belum ya. belum. Belum ada Iya, iya. pertanyaan. Hmm, Baru menyimak. menyimak ya. Ya, terima kasih, Kanen. Oke, Kanan. Ayo, ada lagi Suci Mary atau Suci Huicen atau Adi? Malam semuanya. Malam. Malam, Ibu. Sesyong Hengki, Mm-mm. yang tentang apa? Yang tentang hujan tadi itu terjadi sama saya loh, Sesyong. Mm. Mm. Dulu kalau saya kena hujan, pikiran saya, aduh ini pasti sakit ini, aduh ini pasti sakit ini. Ini tadi dengar apa solusinya, kita harus apa berpikiran positif. Jadi saya mikir, waduh, berarti saya dulu berpikirannya negatif terus ya. Aduh, kalau saya kena hujan pasti sakit ini, pasti sakit. Tapi benar-benar sakit loh, Sesyong. Iya, Bu. Karena Ibu udah aminin itu, Bu. Coba deh. Sekarang masih atau udah enggak? Nggak tahu ini kan panas terus, Sesyong. Oh, coba Bu. Kalau saya jadi ibu, saya coba challenge. Mumpung ini lagi panas, Ibu pikirin kata-katanya. Saya menikmati hujan dan sehat, misalnya kayak gitu. Bukan saya. Ibu bilang Mary menikmati hujan dan sehat gitu. Terserah nanti kata-katanya gimana, tapi buat kata-kata itu, Bu. Dan jangan langsung dicoba karena ini kan mumpung masih panas nih, Bu. Terus saja diucapkan terus. Tapi kembali ya, jangan terlalu terburu-buru juga karena saya nggak tahu umurnya Bu Mary, tapi mungkin dari dulu tuh udah sekian tahun kan, kalau kayak karang gigi udah ngarang kan. Nah, kita harus kikis itu sedikit demi sedikit. Caranya dengan apa? Dengan yang tadi, yang waktu saya jelaskan ke Ibu Ria, sensasi nyaman, waktu nyaman, Ibu masukkan kata-kata lagi, masukkan kata-kata lagi, terus seperti itu. Jadi biar terus-terusan, Bu. Percaya deh, nanti pasti si tubuh akan merespon. Oh iya ya. Sesyong mau nanya, meditasi nyaman itu gimana ya? Jadi waktu itu kayaknya Ibu udah pernah deh, yang waktu kita memikirkan itu loh, Bu, apa kita di Oh, tempat yang apa yang kayak kita di suatu desa, iya, kita di iya, pantai betul, itu ya. betul, Oh betul, iya ya. betul. Itu aja. Jadi waktu Ibu merasa sudah nyaman, masukin kata-kata itu. Lalu nanti balik lagi ke sensasi nyaman. Ibu rasakan lagi dengan indera, peraba, penciuman, suara. Terus nanti sesudah nyaman, masukin lagi kata-kata yang tadi. Itu sebabnya kalau kata-katanya singkat, Ibu akan lebih gampang untuk mensugesti diri Ibu sendiri. Oh, berarti sekarang kan nanya lagi ya, Sesyong. Silakan. Ini kan sekarang kan lagi musim panas. Sampai panas, sampai badan kok rasanya lengket semua. Itu kadang saya bikin di status kok. Saya sambil ngoceh-ngoceh, ini panasnya luar biasa. Sampai nggak tahan gitu. Itu berarti kita itu mengeluarkan pikiran negatif ya, Sesyong ya? Sebenarnya enggak sih, Bu. Kita juga nggak bisa ngebohong kan kalau ternyata lagi panas terus kita buat status, adem gitu. Wah, bisa diketawain orang nanti. Nggak apa-apa, Bu. Intinya sebenarnya kita boleh aja bilang yang jadi negatif adalah kita tahu bahwa nanti akan menimbulkan efek negatif ke diri kita. Kalau memang kita panas nggak apa-apa, Bu.
kita bilang memang panas, lengket, nggak ini, tapi jangan sampai merubah mood kita. Jadi Dibikin netral gitu ya. dibikin netral. Itu sebabnya kadang-kadang teknologi juga membuat kita jadi tertrigger ya. Orang-orang mungkin suka mengupdate status dengan kondisi yang sekarang, terus ditambahin dengan beberapa komponen, kita jadi ikut tertrigger gitu loh. Padahal waktu kita melakukan itu mungkin bisa bagus, cuma mengekspresikan, tapi kadang-kadang kita jadi membuat emosional di situ. Yang Hati-hati. tadi Susyung bilang ya, jadi karena body, kemudian environment. Betul. Mempengaruhi naik ke atas. Jadi hati-hati Yang dijaga jangan sampai pengaruh ke atas ya. Betul, pengaruh ke atas dan balik lagi ke bawah, akhirnya ke tubuh. Jadi yang sering kita lihat kan kita update misalnya status dan segala macam, kalau cuma one time dan kita nggak mikirin ya udah, tapi bisa jadi bahwa itu mempengaruhi pikiran kita, itu mempengaruhi tubuh kita, itu yang harus dihati-hatiin. Terus mungkin pertanyaan lebih lanjut, terus kapan kita bisa tahu ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh? Ya itu tadi, kalau udah ada efek masuk ke pikiran kita, mengubah pola pikir kita, mengubah mood kita, mengubah reaksi kita terhadap sesuatu, ya berarti itu udah mempengaruhi pikiran kita gitu, udah mempengaruhi emosional kita. Yang harus dihati-hatiin adalah kalau emosional kita tuh terpengaruh terhadap sesuatu, itu berarti secara tidak sadar subconscious kita tuh sudah terpengaruh, itu sih. Gampang nggak? Saya ngomongnya gini memang kelihatannya gampang. Buat saya juga itu tantangan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir Hengki udah bisa. Enggak, sama juga. Saya juga menghadapi situasi yang sama. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, kita jadi lebih berhati-hati. Itu aja sih, Bu Mary. Ya, saya ada ide nih buat Silakan. Sece Mary. Jadi kalau merasa, waduh panas, kayaknya kesel, aduh kok panas lengket gitu ya. Coba berpikir, wah enaknya mending saya ke mall minum es krim kali ini ya. Nah, gitu loh ya. Jadi nggak mikirin bakal lengket, ini itu. Ke mall aja deh. Minum es krim nih, Baskin and Robin barangkali lagi ada diskon 30% nih. Nah, kan jadi happy ya. Iya. Itu Mas Susyung cuma dipikirin doang atau dijalanin? Dijalanin dong. Kalau cuma dipikirin doang kan nggak kerasa. Dijalanin, ya. Jalanin. Kalau perlu ajak saya loh, betul dah. Cukongin saya. Boleh. Saya setuju dengan yang terakhir itu. Ya, artinya kita menstimulir pikiran kita supaya jangan ke arahnya yang negatif. Aduh, lengket begini. Aduh, capek deh kalau panas gini, gimana ya? Aduh, nyalain AC juga biaya mahal. Ntar listrik gue naik terus biayanya gini. Ya udah, pikirnya langsung, udah deh kalau ada waktu gue ke mall aja deh, minum es krim 1-2, udah, mall adem. Begitu loh, itu artinya menyelesaikan sebuah masalah juga kan ya. Kira-kira begitu sih. Thank you, Susyung. Kan banyak opsi ya, Susyung Hengki ya, banyak opsi ya. Kita bisa pilih yang mana yang membuat hati kita menjadi lebih tenang. Betul. Lebih damai, kan begitu. Karena kalau ke-trigger ke nggak nyaman, negatif, ini itu, pokoknya banyak deh efeknya, jadi nggak beres. Iya, nanti bodinya kan juga terpengaruh ya. Mind-nya terpengaruh, body terpengaruh. Saya pernah dengar ada cerita mengenai ini kalau nggak salah ini di-share oleh Google, waktu itu Google Director atau siapa. Jadi pelayan gitu ya di dalam satu toko, pelayan restoran, mendadak ada keributan di tengah karena ternyata di restoran terkenal itu ada kecoa gitu. Kecoanya ada masuk ke dalam makanan. Yang ibu-ibu di situ, saya pilihnya ibu-ibu ya biar kelihatannya lebih didramatisir gitu. Jadi kecoanya dilempar, pada teriak ini itu. Terus si itunya tinggal si waiternya dengan santai aja, dia tinggal ngambil terus dia buang. Orang bingung,
kok bisa seperti itu ya? Ini saya nggak pintar cerita, tapi intinya yang mau dikatakan adalah kadang-kadang kita terpengaruh dengan lingkungan di luar gitu ya. Ikut panik, ikut heboh. Kecoa bisa bikin kita panik, heboh, worried, cemas, terus udah ini itu, belum lagi nanti kita komplain restorannya nggak bagus nih, inilah itu. Nah, pokoknya udah panjang kali lebar deh. Padahal simple kan, permasalahan kan kecoa, tinggal ambil kecoanya, buang keluar, cuci tangan, udah selesai gitu kan. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh dengan environment. Dan jangan salah, kita ngomong gini, saya ngomong gini bukan berarti saya aman dengan itu. Tapi kalau kita sudah tahu, kita jadi sadar bahwa hati-hati ya, ini environment loh yang mempengaruhi saya, bisa mempengaruhi mind saya, bisa mempengaruhi body saya gitu loh. Itu sih sebenarnya tujuan dari slide ini, sebenarnya lebih ke situ. Saya mau sharing nih, Susyung. Silakan, Bu. Jadi kalau ceritanya panas ya, kemudian ceritanya kecoa. Jadi sebenarnya di sepanjang hari atau sepanjang kehidupan kita, banyak hal-hal yang bisa membuat kita tidak nyaman. Tetapi kalau tadi kan si Syuhafai bilang, ya udah keluar aja beli es krim gitu kan. Nanti itu salah satu hal gitu. Tapi nanti waktu keluar mau beli es krim, mungkin di jalanan ada sesuatu lagi yang membuat kita tidak nyaman gitu loh. Jadi tadi kan salah satu alternatif mendistract ya. Tapi alternatif yang juga bisa kita ambil sebagai bentuk bentuk pelatihan mungkin adalah menyadari bahwa ini adalah panas dan itu adalah hal yang alamiah kali ya. Sama kayak misalnya ada kecoa tiba-tiba masuk, ya itu alamiah juga. Bisa aja ada kecoa di mana juga gitu. Jadi ya mungkin menerima itu sebagai sesuatu hal yang alamiah gitu. Karena sementara misalnya ada orang-orang anak-anak kampung misalnya itu kan terbiasa dengan kecoa, kita aja yang nggak terbiasa gitu. Mungkin melihat dari pandangan sisi pandangan yang kita ganti gitu. Ya, saya nyelak sedikit nih ya, Susyung Hengki ya. Karena memang yang tadi saya bilang pergi ke mall minum es krim itu hanya baru satu opsi loh ya, Cece Huling. Kita punya banyak opsi. Saya punya opsi lain lagi, umpamanya, wah panas nih. Baru segini. Saya biasa masuk ke ruang sauna segini kurang panas, belum apa-apa ini. Aduh, baru segini mah nggak ada masalah. Keringetan, saya biasa nyari keringet gitu. Kenapa keringetan begini saya risau? Nah, itu kan opsi yang lain lagi. Nanti ada lagi opsi yang lain lagi. Banyak. Seperti kalau kita berolahraga, membakar kalori supaya keluar keringat, itu juga salah satu juga. Bisa juga, ini mumpung lagi begini keringat, bakar kalori, lemak saya bisa kurang dikit nih. Nah, yang penting kita menstimulir pikiran kita agar selalu dalam kondisi yang bisa positif, yang solve the problem gitu. Bukan menambahi problem-problem itu, kita jadi tambah pusing gitu. Aduh, kalau begini terus mati deh gue dah. Aduh, panas begini mati deh gue dah. Ini bisa mati beneran nih. Ini seperti kisah yang orang mati di dalam freezer. Padahal freezernya juga mati. Freezernya mati. Dia nggak dingin, cuma freezer mati itu masih menyisakan dingin yang sebelumnya. Jadi masuk ke freezer kedinginan, dia bilang mati dah gue dingin begini, mati dah terkunci di dalam, nggak bisa buka, teriak nggak ada orang yang tahu karena waktu itu malam-malam dia penjaga malam, nggak sengaja masuk ke freezer pendingin daging yang orang udah pulang, sebetulnya baru dimatiin freezer, tapi dia nggak tahu. Jadi dia pikir wah mati dah gue nih.
kedinginan, besok-besok pagi-pagi benar-benar dia mati di freezer. Padahal freezer itu udah nggak dingin. Nah itu contoh yang saya pernah baca kayak begitu yang kita, tapi benar apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi itu cuma kisah, artinya pikiran kita itu bisa membuat kita menjadi bertambah sengsara kalau kita mengikuti terus pikiran yang negatif thinking. Maka itu kita harus memiliki berbagai sudut pandang, mencari tahu berbagai sudut pandang, mencoba berbagai sudut pandang, menstimulir pikiran kita agar tetap keep on positif. Kira-kira begitu ya, Sus Hengki ya? Betul, betul, Susyong. Jadi kalau yang tadi cerita itu sejauh yang saya tahu juga kisahnya benar. Nanti kapan waktu saya coba lihat namanya siapa ya, lupa. Tapi yang tadi di-raise sama Bu Hileng dan juga direspon sama Susyong Hoklai, benar sih. Jadi tahap pertama kita distraction. Jadi saya mention itu tuh sebagai tahap awal. Jadi kalau ada sesuatu di-distract. Tapi makin lama itu kita akan masuk ke dalam kedewasaan sendiri dalam bentuk apa? Itu yang Biku-biku kan, saya maksud gitu. betul. Akhirnya kita kalau kita sedang emosi, sedang panas, sedang apa, kita nggak perlu distraction apa-apa. Kita tinggal apa? Duduk Mengamati. diam, silent, mindfulness, meditation, hilang. Tapi untuk masuk ke dalam stage itu seperti para biksu, ya kita perlu belajar dari awal, karena main kita sama seperti yang kita udah sering ngobrol ya, gajah, monkey mind, kan loncat-loncat terus. Untuk masuk ke dalam silent seperti para meditator, para biksu-biksu misalnya, atau para rohaniawan, itu kan butuh latihan juga. Dan state of mind itu namanya ya. Betul, state of mind kita. Jadi itu bisa dicapai Kak? Bisa. Caranya dengan apa? Ya nggak apa-apa. Kita memilih hidup berkeluarga, kita memilih hidup di tengah teknologi dan lain sebagainya, ya kita manfaatkan. Mungkin di tahap awal kita distract dengan yang tadi. Mungkin ke mall, mungkin ke ini, mungkin ke itu. Di distract. Tapi makin lama kita akan makin dewasa dengan main kita, dan kita makin bisa mengendalikan si gajah itu. Jadi kalau nanti lebih jauh lagi, kita ya itu tadi yang saya bilang, kita tinggal duduk diam, tutup mata, selesai dalam pengertian kita udah nggak worried lagi, kita nggak apa, ya itu butuh latihan lah. Itu yang mau disampaikan sih. Jadi distraction tuh hanya tahap awal, tapi memang banyak lagi tahap berikutnya, dan teknik-teknik itu sudah disampaikan lewat sesi yang saya, Susyong Hoklai, Bu Hileng, atau narasumber yang lain, itu banyak sekali. Dan jadinya itu acceptance berguna. Ya, betul. Wih, mantap diskusinya. Mantap. Iya. Ayo, ada lagi. Menerima apa adanya itu memang butuh satu pengalaman-pengalaman dan apa pelatihan-pelatihan. Jadi setiap kali ada menemukan apa permasalahan, ya kalau dianggap itu juga sebagai bagian dari pelatihan, sebagai bagian dari kehidupan, dan yang memang kita tidak memiliki kapasitas untuk bisa merubahnya, ya menerimanya, gitu kan. Betul. Jadi dengan menerimanya kita menjadi lebih tenang ya. Iya, betul. Waktu pertama kali saya belajar meditasi, mindfulness, saya suka berpikir, enak ya jadi rohaniawan, jadi biksu, jadi pendeta, karena hidupnya cuma fokus di doa aja gitu. Tapi waktu saya makin ke sini, saya makin menyadari bahwa, saya malah lebih punya hidup yang lebih berwarna loh. Saya punya keluarga, saya punya problem, saya punya permasalahan dengan internet, punya problem dengan Facebook, punya yang lain yang bisa saya gunakan untuk berlatih. Betul. Dan jangan salah loh ya, kalau kita liburan dengan keluarga dan segala macam, itu bisa kita bawa ke dalam sensasi nyaman yang tadi itu. Kan kalau misalnya orang, saya nggak bilang ini ya, tapi kalau misalnya dia rohaniawan dari kecil, mungkin perbendaharaan nyamannya tuh nggak banyak gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu karena saya nggak pernah hidup di situ. Tapi kalau sekarang saya punya perbendaharaan nyaman banyak. Saya bersama keluarga, saya bersama istri, bersama anak, bersama yang lain gitu loh, yang bisa saya bawa
ke dalam meditasi saya. Jadi sebenarnya lebih kaya gitu loh. Jadi ya itulah, mensyukuri, acceptance atas yang kita punya gitu, dan kita gunakan itu untuk jadi lebih dewasa lagi. Saya kok kayak tua banget sih. Tua pemikirannya. Oke. Waduh, kita kalau lanjut bisa jam 12, Bu Hileng. Makanya judulnya kan cuma mind over matter. Iya. Itu lagi, tetapi Iya, tapi sekali banyak. kayak ini yang Susyung bilang big three, Mm-mm. ini kan udah mungkin kedua kalinya Udah kedua dan kali. mirip-mirip, tapi maksud saya dari diskusi-diskusi dan cara penyampaian Susyung yang mengundang kita diskusi itu semakin mengarah dan semakin semakin membuat kita lebih jelas dan lebih jelas lagi ya Betul, Bu. mengenai Termasuk juga pemahaman. termasuk diskusi-diskusi kita lah ya. Iya. Susyung Hoklai, Bu Mary, tadi Bu Ria. Banyak. Iya sih. Very good. Malam Pak Hengki dan yang lainnya Ibu Hileng, boleh tanya menyambung mengenai masalah Ibu Mary tadi ya. Kapan Ibu Mary itu bisa mencoba untuk mengetahui kalau dia itu sudah tidak ada perasaan negatif atau negatifnya itu lagi gitu loh. Apa dia pada saat nanti waktu hujan dia coba untuk hujan-hujanan, jadi dia udah nggak sakit atau bagaimana itu? Yang bisa menjawab itu hanya Bu Mary sendiri. Tapi satu hal yang penting, jangan bilang gini, gua mau coba besok ya, ini sakit apa enggak ya? Berarti masih ada apa? Masih ada keraguan. Betul. Jadi kikis semua keraguan. Jadi selalu kata-kata belief-nya itu diucapkan terus, dan jangan lupa, jangan kasih sedikit pun ada keraguan, nanti gue sakit gak ya gitu. Nanti saya jadi kena pilek dikit gak ya? Jangan. Dan siapa yang bisa tahu bahwa itu akan berhasil atau enggak? Diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, jangan ada sedikit pun rasa ragu. Terus jangan pernah ada negatifnya. Jangan mempertanyakan, karena sedikit aja mempertanyakan itu akan men-trigger yang lain lagi. Jadi selalu ditanamkan terus. Itu sih, Bu. Mudah-mudahan. Oke. Thank you. Sama-sama. Malam Susyung Sucie. Seru ya hari ini. Seru nih, Bu. Pak. Maaf saya telat masuknya hari ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi seru banget. Jadi yang saya tangkap sedikit doang tuh, bahwa kita melihat segala sesuatu itu kalau bisa 360 derajat. Jadi masing-masing derajat itu ada satu opini atau pengalaman. Jadi kita bisa melihat 360 pengalaman, 360 pendapat, 360 pengetahuan. Jadi nggak cuma satu opini. Jadi mungkin opini yang satu itu juga sudah benar, tapi opini lainnya itu bisa membantu untuk melengkapi. Jadi mungkin itu yang dimaksud oleh Susyung Hengki dan Sucie Hileng, tingkat kedewasaan ya mungkin ya. Cuma bahasa saya mungkin nggak sampai ke sana, belum sampai ke sana. Jadi satu persatu itu, setiap sudut itu digabungkan semua, ya itu menunjukkan berapa banyak kita punya sudut pandang. Apa kita baru punya 100, apakah sudah 150, besok-besok jadi 200 sudut pandang untuk satu masalah itu. Jadi bertambah dewasa, bertambah sudut pandangnya itu banyak gitu. Bisa juga sih Pak, tapi tetap jadi kalau ada masalah itu, maaf sorry. Jadi kalau satu masalah itu kita nggak harus, jadi kalau ada satu masalah itu belum tentu kita bilang, oh dia pasti begini, pasti begitu. Mungkin kalau kita sering nonton film tuh, kalau film ada yang detektif atau apa ya, orang awam bilangnya A,
polisi bilangnya B, polisi senior bilangnya A plus B, tapi detektif yang udah pengalaman bisa A, B, C, D, E, F, baru ketangkep tuh tersangkanya. Jadi kalau saya boleh tambah sedikit, misalnya, ini kan saya cuma dengar sekilas ya, nggak tahu cerita sesungguhnya. Ada orang yang masuk tadi apa, penjaga malam ya, ke dalam freezer. Oh, kita bisa bilang karena kita sedang ngomong mind over matters ya, bahwa penjaga itu dia sih kurang tenang. Coba kalau dia diem aja, berpikir positif, pasti dia selamat. Itu kita satu sudut pandang loh. Belum ada sudut pandang forensik bagaimana. Apakah dia sebenarnya punya sakit jantung, punya kolesterol, berapa suhu pada waktu itu, apakah minus 30, walaupun sudah dimatikan, kalau minus 30 derajat, setelah berapa jam itu orang kena terus dingin itu, ada sakit jantung, kolesterol, apakah itu nggak mematikan? Tentu kita ambil manfaat positifnya bahwa kalau dia berpikir positif, dia akan bertahan hidup lebih lama. Tapi kalau semua digabung A, B, C, D, E itu, oh berarti dia sudah berjuang selama berapa jam, tetapi kondisinya tidak memungkinkan buat dia untuk bertahan hidup. Ya ini mungkin sama, kita kalau sebagai relawan suci, di misi amal dan lain-lain ya, jadi kita nggak cuma satu sudut pandang, oh fisiknya bagus, rumahnya masih bersih, oh berarti dia nggak perlu bantuan. Oh mungkin nggak seperti itu juga, makanya sudut pandang itu, kedewasaan itu, kalau bisa sampai 360 sudut pandang, itu semua dirangkum mungkin satu hati ya. Dari hati itu sendiri sudah 360 sebenarnya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Ya. Ini yang kalau yang penasaran, Nicholas Sisman itu yang disebutin tadi sama Pak Sesyong Hoklai. Dia meninggal di tanggal 2 Desember 1942. Sekedar referensi aja. Silakan kalau ada yang lain. Udah lama ya, Syong? Sudah. Kejadiannya memang agak lucu, tapi kesian juga. Umur berapa, Syong? Itu tuh dari 1856 sampai 1942. Udah tua ya dia? Udah tua sebenarnya. Ya jadi daya tahan dia juga sebenarnya sudah rapuh ya. Sebenarnya untuk mengklarifikasi aja yang tadi cerita Sesyong Hoklai. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata listriknya nggak tercolok. Dia tuh dalam kondisi yang sebenarnya nggak ada penyakit apa-apa, tapi dia meninggal karena pikirannya. Ini selalu jadi referensi bagi kita lagi kalau presenter yang ngomong tentang mind. Jadi ini adalah salah satu contoh orang yang meninggal karena pikirannya. Jadi dia sampai menggaret-garet itunya lantai dari dari freezernya. Padahal freezernya pada saat itu dalam kondisi off. Jadi dia merasa kedinginan bukan karena kondisi lingkungan, tapi karena pikirannya. Itu sih. Jadi begitu dia masuk sebenarnya sudah nggak begitu dingin ya? Malah nggak dingin. Jadi waktu dia masuk ke freezer itu, teman-temannya semua udah matiin semua. Listriknya sudah tercabut. Tapi karena dia berpikir bahwa freezer itu dingin dan dia masuk ke dalam freezer besar, akhirnya di pikiran dia ya itu tadi, dia merasa bahwa dia bakal mati dan memang jadinya jadi mati. Baik, oke. Berarti ini yang tadi saya bilang bahwa sudah ada bukti forensiknya ya. Iya, Nah, jadi tapi tetap maksud saya
sudut pandang itu untuk hal-hal yang lain juga boleh dipakai, nggak cuma satu. Ya, Kalau ini kan pas setuju. kebenaran kita sudah ketemu buktinya. Setuju. Tapi kalau menurut saya, Susyung Budi ya, sebenarnya kalau kita baca yang seperti ini, terlepas apakah sebenarnya waktu itu benar-benar dingin atau enggak, sebenarnya banyak orang yang karena ketakutan itu membawa mereka kepada apa yang mereka takuti. Betul. Jadi dari sini, jadi maksudnya cerita tentang yang di freezer ini mengingatkan kita bahwa banyak ya orang-orang yang menderita karena ketakutan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat, sebenarnya kalau dia buang ketakutannya, hidupnya tuh akan baik-baik saja dan nyaman. Betul. Nah, kemudian dari kita ngelihat orang-orang itu, kita juga balik lagi introspeksi kepada diri kita. Wah, sebenarnya saya juga sering loh mengalami ketakutan-ketakutan. Dan buang waktu banyak untuk mengalami ketakutan dan menjalani emosi yang karena takut tadi, itu sangat tidak nyaman dan sangat merugikan gitu loh. Jadi Ya, setuju. saya terlepas dari cerita yang tadi itu benar atau enggak, tetapi memang banyak orang dan mungkin termasuk kita salah satunya yang seringkali overthinking gitu loh. Nah, itu Sung Hengki, kalau saya mau tanya mengenai fobia. Kan ada orang fobi tempat tinggi, ada orang fobi tempat dingin. Barangkali si Bapak itu fobi tempat dingin ya. Jadi ada yang fobi di tempat rame. Di tempat rame dia bisa keluar keringet dingin. Dia ada kekhawatiran, ketakutan gimana. Ada orang di tempat tinggi, ada orang di tempat gelap. Nah, itu fobi itu sebetulnya main atau penyakit atau apa gimana? Kalau saya sih melihatnya itu main yang jadi penyakit. Main yang jadi penyakit ya. Yang jadi penyakit karena sebenarnya kan di pikiran dan itu sebenarnya itu sebabnya kalau coba dilihat, mungkin Bu Hwilang juga pernah ada experience ini juga, disembuhkannya kan kadang-kadang lewat hipnoterapi, bukan lewat yang lainnya. Tapi ada beberapa orang yang masuk ke psikiater dengan obat-obatan, lebih parah lagi. Karena itu udah sangat parah ya. Iya, tapi jadinya akhirnya nanti tergantung jadi obat. Padahal sebenarnya dia punya ada mind-nya, belief-nya. Dan kadang-kadang kita bisa lihat bahwa sebenarnya bukan ketakutan terhadap sesuatu yang jadi penyebabnya, tapi ada core yang lainnya. Itu sebabnya kalau untuk yang parah itu kan perlu ada hipnoterapi yang menemani, karena dia perlu di-guide. Sebenarnya permasalahannya di mana sih? Misalnya dia tadi takut laba-laba, takut dingin, takut crowd. Sebenarnya mungkin ada sesuatu di masa kecilnya. Jadi bukan takut crowd-nya, tapi ada sesuatu itu yang kadang-kadang kalau kita sendiri kita agak susah. Oleh sebab itu, betul. Maka dari itu kadang-kadang kalau yang simple-simple kita masih bisa lakukan, tapi yang udah agak berat itu pasti butuh investasi waktu dan tenaga untuk menjadi sembuh. Tapi itu belief, saya pikir, saya sih percaya itu hanya dari mind saja. Ya, jadi kalau menurut ahli hipnoterapi ya, karena ada pengalaman di masa lalu yang mungkin bisa juga karena misalnya karena dia masih umur 2 tahun gitu kan. Lalu dia melihat itu sebagai sesuatu yang salah dan itu menjadi belief dia. Gitu. Bisa juga karena hal seperti itu gitu. Atau misalnya nih ada orang yang gagap gitu kan. Gagap. Kenapa gagap gitu? Sesudah diteliti, oh ternyata waktu dia kelas 2 SD dia pernah waktu itu ngejawab salah terus diketawain teman-temannya.
Nah, sejak itu dia jadi setiap kali mau ngomong takut dan akhirnya jadi gagap. Nah, untuk menemukan permasalahannya ini adalah dimulai dari sejak dia kelas 2 SD, lalu mencabut itu dari unconscious-nya. Nah, ini yang menurut Sung Hengki tadi butuh bantuan orang lain atau hipnoterapis gitu. Jadi kadang-kadang ada yang takut air gitu kan, takut berenang gitu. Nah, itu mungkin ada pengalaman masa lalu yang dia juga nggak tahu kapan itu terjadi. Iya, setuju. Jadi sebenarnya kita semua punya itu ya, cuma kadang kita nggak sadar ya. Nggak tahu kita. Nah, justru dengan pemahaman-pemahaman baru yang kita pelajari sama-sama, ya terutama di dalam acara mingguan kita ini, kita mulai belajar mengerti mengenai diri kita maupun diri orang lain. Iya. Untuk tadi yang mengenai trauma, saya juga punya konsep yang kedua. Kalau tadi konsep yang pertama yang tadi udah dijelaskan sedikit juga sama Bu Heleng, kita butuh terapis yang menemani kita, yang bisa meng-guide untuk tahu core-nya. Yang kedua, ini yang tadi juga sempat saya jelaskan, kita tinggal set targetnya, karena pada dasarnya tubuh kita, pikiran kita tahu yang terbaik. Jadi, tapi untuk yang kedua ini butuh investasi waktu yang lebih lama. Misalnya kita takut laba-laba. Nah, kita bisa bilang bahwa kita cinta laba-laba. Dengan apa? Ya, dengan tadi meditasi, dalam keadaan kita alfa atau theta, kita masukkan sugesti itu. Saya sih yakin itu juga bisa, karena yang kedua ini saya punya background bahwa tubuh tahu apa yang terbaik. Jadi tubuh tuh tidak akan mencelakakan mind, dan tubuh kita tidak akan mencelakakan diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau di dalam dunia hipnoterapi juga dikenal kan, kita bisa mempengaruhi orang, bisa menghipnotis orang, tapi kita tidak akan bisa menghipnotis orang untuk bunuh diri misalnya. Kita tidak bisa menghipnotis orang untuk berbuat ya selain stage terapi ya, yang bisa mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Karena kita punya sistem proteksi. Jadi misalnya kita hipnotis orang untuk naik ke ketinggian, jangan dicoba sih ya, naik ke ketinggian, terus dia suruh jump. Pasti alam bawah sadarnya, subconscious-nya akan menolak itu, karena ada perlindungan diri. Jadi merujuk ke yang kedua, saya percaya bahwa tubuh kita punya proteksi dan punya perlindungan untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu sih. Setuju, Sung Hengki. Sorry? Setuju. Ya. Saya tambah sedikit boleh? Silakan. Ya, saya rewind sedikit aja. Ini baru kepikiran. Jadi tadi yang cara pandang 360 pendapat, pengalaman, pengetahuan itu mungkin juga kalau si penjaga malam itu bisa ada punya pikiran seperti itu, mungkin begitu dia masuk kan, pandangan pertama adalah ini freezer, saya kedinginan. Pandangan kedua, coba ini dingin nggak? Ini nyala nggak? Dari pengalamannya bertahun-tahun tuh mungkin dia bisa simpulkan itu dan mungkin dia akan selamat. Tapi kan dia cuma ada satu pandangan pada waktu bahwa itu adalah dingin. Yang kedua, singkat aja, bahwa sebenarnya apa yang kita baca itu belum tentu 100% benar. Ini bukan dengan cerita yang penjaga malam tadi ya, tapi secara umum apa yang kita baca di Facebook belum tentu benar. Apa yang kita dengar dari orang lain bisa aja gosip. Di WA juga bisa ada hoax. Nah, jadi itu juga termasuk sudut pandang kita yang harus lebar. Ya, terima kasih. An Sesiong. Oke, wah diterusin bisa jam 12 Sesiong benar. Ini bisa jam 12. Oke, saya kembalikan. Saya udah selesai kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sesiong, Kan Nggak apa-apa, Kan An. Saya kembalikan ke Bu Jadi, Wileng, kalau enggak nanti nggak ditutup-tutup, so. Terima Ini kasih saya Bapak matiin Ibu. mic-nya biar ditutup. Enggak, sambil kita ngobrol-ngobrol. Iya, Silakan Bu Wileng, terima kasih banyak.
Kanan. Iya, jadi yang seperti tadi udah kita lihat sama-sama ya, judulnya Mind Over Matter, tapi dengan pemahaman dan pendalaman daripada apa yang dibawakan oleh Sung Hengki, disertai dengan diskusi dari kita teman-teman semua, ya itu membuat pemahaman kita menjadi lebih dalam lagi. Demikian juga harusnya kita jadi lebih eling ya di dalam keseharian kita, lebih mawas diri, lebih melihat segala sesuatu pada apa tadi yang Sung Hengki bilang kedewasaan, dan tentunya itu memberikan manfaat pada kemajuan kita di dalam mind kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih pada Sung Hengki, Sung Hema, dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi malam ini. Oh iya, sebelumnya saya mau bikin pengumuman nih, 2 minggu yang akan datang kita libur dulu ya. Oke, itu aja. Oke, kanan semuanya. Kanan Ibu, kanan Oke, semuanya. kanan semuanya. Bu Wilang, Selamat Pak Hengki, Selamat malam. Pak Hengki, Selamat Pak Hema. semuanya. Pamit dulu ya. Selamat Bye. istirahat. Ya. Selamat istirahat. Ya, makasih semua. Terima kasih.